Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang firqah-firqah dalam Islam. Pengertian firqah. Firqah secara bahasa berarti kelompok, rombongan, kumpulan, atau golongan. Sedangkan secara istilah firqah berarti golongan atau kaum yang mengikuti pemahaman atau pendapat yang keluar dari pemahaman jamaah muslimin atau asawadul a'dham, dan mereka kemudian memisahkan diri dari ikatan keumatan dalam Islam. Penyebab munculnya firqah. 1. Karena perbedaan ijtihad di kalangan sahabat, karena fanatisme kesukuan bangsa Arab, dan karena perebutan jabatan khalifah. Hierarki Aswaja Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa kemunculan Aswaja sebagai kelompok adalah lahir sebagai sebuah reaksi terhadap kelompok Mu'tazilah yang dianggap sesat karena terlalu mendewakan akal daripada wahyu. Kemudian secara spesifik lagi, NU membuat rumusan Aswaja sebagai mazhab yang dalam berakidah mengikuti Imam Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi. Dalam ubudiyah mengikuti salah satu imam 4, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Imam Hambali. Dan dalam bidang tasawuf mengikuti Imam Al-Junaid dan Al-Ghazali. Agama Islam menjadikan Al-Quran dan hadis atau sunnah Rasul sebagai pegangan hidup manusia. Al-Quran sebagai wahyu yang memuat ajaran-ajaran. Adapun yang bisa menjelaskan dan menerjemahkan Al-Quran secara tepat adalah Rasul itu sendiri. Oleh sebab itu, pada saat Rasulullah masih hidup, segala persoalannya berkaitan dengan agama dapat dijelaskan oleh beliau. Sebab apa yang diucapkan oleh Rasulullah adalah wahyu juga. Hadis atau sunnah sendiri berfungsi sebagai penjelas dan petunjuk yang belum termaktub dalam Al-Quran. Tetapi begitu Rasulullah meninggal, penyampaian ajaran Islam dilanjutkan oleh para sahabat. Setelah para sahabat wafat, estafet pengajaran agama Islam disampaikan oleh para tabi'in. Dari para tabi'ut tabi'in yang mengajarkan agama Islam kepada generasi-generasi sudahnya, dan akhirnya agama Islam sampai kepada kita melalui para ulama yang mendidik dan mengajarkan kita. Pengertian Aswaja. Ahlu, kata ahlun, artinya golongan, keluarga, atau orang yang mempunyai atau orang yang menguasai. As-sunnah, mengartikan as-sunnah sebagai thoriqoh, jalan, atau orang yang menganut dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Al-jamaah, al-jamaah artinya kumpulan atau kelompok yang mengikuti para sahabat Nabi Muhammad SAW, mengikuti tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Jadi, secara istilah, Ahlussunnah wal Jamaah adalah kaum atau golongan yang mengikuti serta mengamalkan ajaran Islam yang murni sesuai yang diajarkan dan diamalkan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dalam asas NU disebutkan bahwa Aswaja sebagai pemahaman keagaman yang mengikuti salah satu mazhab 4, Imam Hanifi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali untuk bidang fikihnya. Untuk bidang akidah mengikuti Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Dan mengikuti Imam Al-Ghazali dan Al-Junaid Al-Baghdadi untuk bidang akhlak atau tasawufnya. I'tiqad atau keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. 1. Iman yang sempurna ialah membenarkan dalam hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengerjakan dengan anggota badan. 2. Tuhan itu ada namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ada 99 nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Tuhan mempunyai sifat banyak sekali yang disimpulkan dalam sifat jalal, keagungan, sifat jamal, keindahan, dan sifat kamal, kesempurnaan. 4. Tuhan mempunyai sifat 20 yang wajib dan 1 sifat jaiz. 5.
Tuhan mempunyai malaikat, rasul, dan kitab. 6. Meyakini bahwa hari kiamat akan datang. 7. Al-Quran adalah kalam Allah yang qadim, bukan makhluk. 8. Rezeki manusia sudah ditentukan oleh Allah dan manusia wajib mencarinya. 9. Meyakini qada dan qadar. 10. Ajal manusia sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala, tapi manusia wajib bertobat. 11. Anak orang kafir yang mati kecil masuk surga. 12. Ziarah kubur hukumnya sunnah. 13. Doa orang mukmin memberi manfaat bagi yang berdoa dan yang didoakan. 14. Pahala wakaf, sodakoh, bacaan tahlil, sholawat, istighfar, tasbih, ayat Al-Quran dapat dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal dan sampai jika dimohonkan kepada Allah untuk menyampaikannya. 15. Berdoa dengan langsung atau dengan tawasul perantara sunnah hukumnya. 16. Masjid di seluruh dunia sama derajatnya, kecuali Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. 17. Bangkit sudah mati hanya satu kali. 18. Allah Subhanahu wa taala dapat dilihat oleh ahli penduduk surga dengan mata kepala, bukan dengan mata hati. 19. Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj dengan tubuh dan ruhnya. 20. Nabi Muhammad memberi syafaat di akhirat kepada seluruh manusia. 21. Sesudah Nabi Muhammad wafat, penggantinya adalah Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. 22. Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. 23. Dosa ada yang kecil dan besar. 24. Penduduk surga dan neraka akan kekal. 25. Mempercayai adanya ars yang dijadikan dari nur terletak di tempat yang tinggi dan mulia. Kemudian radikalisme dan liberalisme di Indonesia. Faham radikal. Faham radikal yang berkembang di antaranya adalah International State Irak dan Syria atau ISIS, kelompok Al-Qaeda, dan Jamaah Islamiyah yang kesemuanya menampilkan perjuangan dengan cara teror dan mudah mengkafirkan orang yang tidak sependapat dengan pendapatnya. Tujuan kekerasan mereka secara umum adalah perilaku kekerasan. Ada tujuan politik. Ciri gerakannya dalam bentuk teror dan aksi bunuh diri. Sebabnya mereka melakukan tindakan teror, yaitu adalah pemaknaan arti jihad secara sempit yang diartikan sebagai perang. Adapun paham liberal, istilah Islam liberal pertama kali diperkenalkan oleh Asaf Ali Asghar Fize, seorang intelektual dari India pada tahun 50-an. Tujuan Islam liberal itu adalah membebaskan umat Islam dari keterbelakangan. Dalam kenyataannya mereka suka menafsirkan ayat Al-Quran dan hadis sesuai selera mereka. Ajaran Islam liberal sudah ada di Indonesia, yaitu Jaringan Islam Liberal. Sikap Ahlussunnah wal Jamaah NU. Dalam hal ini, posisi Aswaja Ahlussunnah wal Jamaah NU adalah sikap tasamuh. Tasamuh dan itidal merupakan sikap tengah yang berintikan pada prinsip hidup yang menjunjung tinggi karena keharusan berlaku adil dan lurus di tengah kehidupan masyarakat. Kemudian sikap tasamuh merupakan sikap toleran terhadap peradaban pandangan baik dalam masalah keagamaan, terutama hal-hal yang bersifat furuk atau menjadi masalah khilafiyah, serta dalam masalah kemasyarakatan dan kebudayaan. Kemudian sikap tawazun merupakan sikap seimbang dalam berkhidmat, menyelesaikan khidmat kepada Allah, kepada sesama manusia, kepada lingkungan hidup, menyelaraskan kepentingan masa lalu, masa kini, dan masa mendatang. Kemudian sikap amar ma'ruf nahi mungkar
merupakan sikap selalu memiliki kepekaan untuk mendorong perbuatan yang baik, berguna, dan bermanfaat bagi kehidupan sesama, serta menolak dan mencegah semua hal yang dapat menjerumuskan dan merendahkan nilai-nilai kehidupan. Agar tindakan kekerasan bisa diminimalisir, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Langkah-langkahnya: memperluas makna arti kata jihad. Jihad dalam makna yang lebih luas adalah memerangi kebatilan, bersungguh-sungguh dalam kebaikan, seperti mencari ilmu, mencari rezeki yang halal, dan lain sebagainya. Aksi bom bunuh diri bukan termasuk jihad. Kemudian, memahami Islam dengan secara benar. Maksudnya, belajar keislaman dari para ulama aswaja. Hikmah adanya firqah dalam Islam. 1. Memperkaya pemikiran dalam memahami akidah Islam. 2. Memperkaya penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan akidah Islam. 3. Menjadi pembanding bagi kaum aswaja sehingga menjadi yakin kebenaran ajaran aswaja NU. 4. Menjadi paham terhadap firqah dalam Islam sehingga mengetahui yang benar. Untuk itu, perilaku Ahlus Sunnah wal Jamaah NU adalah 1. Menjunjung tinggi nilai-nilai maupun norma-norma ajaran Islam, mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi, menjunjung tinggi sifat keikhlasan dan berkhidmat serta berjuang, menjunjung tinggi persaudaraan al-ukhuwah, persatuan al-ittihad, serta kasih mengasihi, meluhurkan kemuliaan akhlakul karimah, dan menjunjung tinggi kejujuran as-sidqu dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Demikianlah anak-anak, dan saya akhiri. Semoga ilmunya bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.